Dan mungkin untuk teman-teman pemula insya Allah terjangkau. Nah, untuk teman-teman pemula, ini khusus untuk pemula ini. Iya. Insya Allah terjangkau. Berapa sih Pak? Ya langsung kontak saja WA-nya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini saya berada di rumahnya Bapak Heru, di base campnya New RJJ. Nah, kita kali ini di video ini akan belajar tentang bagaimana sih cara ternak berkuku yang baik, yang benar, dan bisa menghasilkan anakan yang sangat istimewa dan memiliki mental-mental yang bagus. Selanjutnya mungkin langsung saja dijelaskan oleh Bapak Heru bagaimana cara yang benar untuk ternak berkuku, dan kandangnya juga ukurannya berapa, kemudian indukannya usianya berapa, dan yang lain-lain. Nah, silakan Pak Heru, mungkin bisa langsung dijelaskan ya. Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini saya kedatangan beberapa teman yang menanyakan tentang ya bagaimana sih peternak berkuku Kelantan yang baik kan begitu ya, sehingga bisa menghasilkan anak yang baik, kemudian bisa memberikan nilai ekonomi yang tinggi kan begitu benar, ya. Pak, benar. Karena harapan semua teman-teman peternak itu bagaimana merubah nasib kan begitu ya. Nasib dari penghasilan yang rendah menjadi penghasilan tinggi kan begitu ya. Nah, kita tidak bisa memungkiri semua peternak seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh peternak besar, apalagi teman-teman yang masih baru kan begitu ya. Dia harapannya kan ingin seperti peternak-peternak yang sudah ya menggeluti berpuluh-puluh tahun ini ya kan begitu ya. Jadi begini, peternak berkuku Kelantan itu aslinya itu gampang sekali. Yang penting kita tuh pertama tuh punya niat. Nah, punya niat. Kemudian yang kedua, ya, kita harus mencari bibit-bibit itu yang dari indukan-indukan yang betul-betul berkualitas dan punya mental-mental jawara. Oh, indukannya berarti harus memang indukannya Iya, bagus, Pak ya? iya. Jadi kalau hanya sekedar indukannya tidak jelas terahnya ya. Nah, ini ya mohon maaf ini kita tidak mengecilkan arti. Karena apa? Karena memang kalau dari terah-terah yang tidak jelas itu memang satu harganya kan ya murah kan tuh. Tapi kalau untuk belajar ya tidak apa-apa, mungkin keluar bagus kan begitu. Tetapi kalau saya menyarankan ya carilah terah-terah dari indukan yang bagus dan yang pernah jawara. Nah, sehingga nanti minimal keturunannya itu kan akan ada yang seperti atas-atasnya. Jadi teori genetik mesti jelas itu Mas ya. Nah, teori genetika itu seperti itu. Nah, sehingga kalau dihitung-hitung ya, dipikir-pikir masih makannya sama, harga miliknya harganya sama, terus tenaga yang kita keluarkan sama. Ya, loh, kenapa kita harus beternak yang ecek-ecek kan begitu ya? Ya harus beternak itu yang bagus sekali. Nah, sehingga nanti kalau keluar anak bagus, nah nilai ekonominya kan bisa tinggi. Nah, minimal bisa merubah peternak itu sendiri. Yang maksud saya ya adik-adik pemula itu ya yang ingin belajar ternak, itu satu. Yang kedua, kandangnya tidak memerlukan kandang yang lebar. Cukup ukuran 70 aja, 70 sagi aja. Nah, itu sudah bisa kalau untuk berkuku Kelantan ini. Mungkin nanti bisa ditunjukkan kandangnya itu seperti Bisa, apa? ya, bisa. Nanti bisa saya tunjukkan. Jadi mudah sekali. Kemudian yang ketiga, nah cara perawatannya itu ya, pokoknya memberi makannya itu jangan sampai terlambat, memberi minumnya jangan sampai terlambat. Kemudian faktor berikutnya ya, nah ini faktor keamanan. Benar sekali. Jadi terus terang saja banyak teman-teman ini yang beternak berkuku Kelantan ini dari faktor keamanannya kurang. Nah, terlalu ditaruh di luar, kan begitu ya. Kemudian di situ banyak lalu lalang kucing. Nah, banyak kucing. Ya otomatis dia nelor, pada waktu nelor ngeram ada kucing, dia lompat lagi sehingga tidak bisa maksimal ngeramnya itu, otomatis tidak jadi lagi berkali-kali. Yang kedua, nah misalkan ya kalau di tempat-tempat yang ramai itu tidak ada masalah, tetapi untuk tempat sarangnya itu nanti bisa ditutup. Nah,
sehingga burung itu tidak ketakutan. Iya, Kan begitu. Jadi saya kira tidak sulit. Nah, karena di YouTube saya sebelumnya ya, Iya. saya kan pernah bilang bahwa beternak terkuku Kelantan kalau bagus sekali itu ibarat punya ATM, mesin ATM. Nah, ya mesin ATM ya. Iya, benar. Nah, sehingga ya mohon maaf ini kalau kita mau berkaca pada peternak-peternak besar. Iya. Karena materi saya kan dari B2W sama dari FLA Jogja ya. Nah, bisa dicek di B2W itu bagaimana kan begitu ya. Iya. Nah, kita itu tidak perlu malu datang ke peternak besar itu walaupun tidak beli ya, tanya-tanya. Kalau saya mau tanya apa saja mesti saya jelaskan. Tidak harus beli ke saya kan begitu ya. Makanya kalau teman-teman pemula ini mau belajar, monggo silahkan, welcome untuk saya itu. Iya. Saya itu terbuka, mau tanya apa saja, mau sudahlah, saya tidak akan menutup-nutupi. Dan kalau mau lihat indukan silahkan, terbuka di rumah saya kan banyak anak kos juga ya. Kadang-kadang bapak kosnya itu kalau melihat putranya itu setelah tahu saya punya ternak ini langsung beli dan gitu sebagainya. ada, Pak, ya? Oh iya, jadi alhamdulillah. Jadi ini ibaratnya ya promosi cara tidak langsung kan. Jadi bapak ibunya anak kos yang datang menjenguk putranya setelah tahu, oh ternyata terkuku Kelantan ini bagus dan banyak yang menguntungkan. Iya. Terus terang aja dibandingkan dengan melihara anggungan yang lain, terkuku Kelantan ini paling enak mas. Jadi seperti contoh ya, kalau ingin cepat, ini ada putar pelung. Putar pelung itu di samping kita buat sebagai babysitter. Nah, ternyata sekarang ini kan putar pelung lagi hot sale ini ya, lagi tren ya. Nah, akhirnya ya saya tetaskan. Dan saya juga bibit-bibit dari putar pelung ini juga saya dari FLA yang banyak sama SMD. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi saya itu tidak malu menyebut peternak besar. Ya, karena apa? Nah, kita itu kan teori mengimit ya, teori imitasi ya. Teori imitasi itu ya kita mesti meniru orang yang sudah sukses. Nah, jangan meniru orang yang tidak sukses kan begitu ya. Nah, saya kira itu kalau ingin tahu kandangnya burung, saya tunjukkan ukurannya ya. Ya. Monggo teman-teman, kita lihat ukuran kandang terkuku itu seberapa tuh. Oh, yang sana. Oke. Ya. Ini Pak ya? Ya, ini ukuran kandang terkuku. Ini ukuran kandang terkuku. Ya, ini kan tidak terlalu lebar, tidak terlalu makan tempat. Ini kan cukup 70 udah selesai dah. Kan begitu. Ini terbuat dari apa, Pak? Aluminium. Aluminium ya. Ya. Jadi ini anti karat sudah. Selamanya ya, selamanya. Semua kandang saya itu pakai aluminium. Ya. Sehingga tidak sang rubah-rubah lagi sudah. Kalau lebarnya Pak, ini sini ke sini berapa Pak lebarnya? Kalau lebarnya kan bisa dihitung ya, Pak ya. Oke, berapa? Ya, 70 Mas. Oh, 70. Kalau ke sana juga sama? Sama. Ya. Oh, gitu ya. Ini ada 2 sap ini. Iya, iya. Ya, 2 sap. Oh, jadi meskipun tidak disekat, ininya nggak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa. Ya. Oh, ini kan cuma Ini kan kita sekat dengan Iya. dengan kawat ram ya. Iya. Nah, cuman tepat untuk anggremnya itu dibedakan. kita tutup ya, sehingga pada waktu ngeram itu antara burung yang satu dengan yang lain tidak terganggu. Iya, iya benar. Ya. Sehingga tidak. Tapi kalau yang lainnya kita terbuka sudah. Oh, terus ini bagian kotorannya ini untuk mau dibersihkan ini ya, ini. Nah, ini. Oh, gitu. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk sebagai acuan atau referensi untuk teman-teman yang ingin beternak terkuku Kelantan. Jadi meskipun tidak pakai aluminium, kita juga bisa gunakan pakai kayu juga bisa Pak ya. Kemudian kawat-kawat yang kecil segini Pak ya. Ya, bisa. boleh. Ya. Terus atasnya juga ini ada kalau di sini namanya esbes ini. Ya, pakai esbes gelombang. Pakai esbes ya. Ya. Gelombang. Nah, seperti itu teman-teman.
Kenapa saya menggunakan asbes gelombang? Karena asbes gelombang ini kalau panas tidak terlalu panas, kalau Iya. dingin tidak terlalu dingin. Kalau seng kayak apa Pak ya? Oh, kalau seng kan terlalu panas. Nggih. Nah, tapi bisa disiasati kalau seng atas. Nggih. Nah, tempat sangkarnya harus di bawah. Oh, Jangan terlalu gitu. dekat dengan sengnya. Nggih benar. Nah, sehingga tidak mudah kopior telurnya. Iya. Nah, harus ada di Itu bawah. kalau kepanasan juga bisa kopior Pak? Oh, kopior kalau terlalu panas. Makanya suhu itu perlu juga. Iya. Ya, makanya semuanya itu kan perlu kejelian, Nggih. perlu ketelitian. Hanya itu aja kuncinya ternak itu. Jadi tidak susah ternak itu. Jadi perlu ketelitian, perlu kejelian. Nggih. Jadi kalau niat, tadi kan saya sudah bilang, Niat. semua itu harus diawali dengan niat. Niat. Kalau niat pasti kita perhatikan. Nggih. Saya aja selama dinas sempat kok ya Padahal sempat. repot, Pak, ya? Nah, padahal sibuk di kantor tapi saya merasa enjoy pulang dari kantor ya saya Apa ini? masih ngopain burung. Nggih. Nah, kalau sekarang tambah konsentrasi penuh. Enggak Pak, ngerti, Pak. Iya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya itu beternak Derku Kelantan itu tidak sulit, tergantung niat. Kalau kita memang sudah niat, kita sudah sedia tempat, sekecil apapun tempatnya, ya barusan lo cuma 3 apa kalau orang Jawa itu kil-kilan, telung kil, nah, atau 70 cm ya. 70 cm. Itu sudah bisa kita gunakan untuk ternak. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk beternak Derku Kelantan, silahkan beternak. Di sini kami menyediakan indukan-indukan yang sangat apa ya Pak ya? Ya, indukan-indukan yang dari terah-terah Jawara. Seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman pemula Nih. insya Allah terjangkau. Nah, untuk teman-teman pemula ini khusus untuk pemula ini. Iya. Insya Allah terjangkau. Berapa sih Pak? Ya langsung kontak saja WA-nya beliau ini Pak Heru ini ya. Silahkan. Ya. Terima kasih kalau begitu teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah Dukungan. ya.